Lanjutkan latihan, Raden. Sepertinya ada yang datang. Iya, bagus, bagus. Jadi Putri Ambarwati kembali ke Katumenggungan dan Putri Ayu Sekarsari menerima kembali putri yang sudah dinyatakan buron itu. Benar, Nyi Ratu. Dan menurutmu Bayu Samudro menetap di sana? Benar, Nyi Ratu. Ini yang aku tidak suka. Aku tidak suka kalau Bayu Samudro menetap di sana. Aku tidak suka. Mohon maaf, Nyi Ratu. Kelihatannya Raden Bayu Samudro akan diangkat menjadi Senopati Katumenggungan, Nyi Ratu. Tidak. Bayu Samudro tidak boleh menjadi Senopati Katumenggungan. Bayu Samudro harus menjadi lelananging Kedaton Brana. Kita harus merebut Bayu Samudro dari tangan Ayu Sekarsari. Setuju, Nyi Ratu. Sudah saatnya Selo Lumutan berperang untuk kepentingannya sendiri. Iya, kamu benar, Pudaksari. Kita akan berperang untuk kepentingan kita sendiri. Kita akan rebut Bayu Samudro dari Ayu Sekarsari. Kapan kita ke Katumenggungan, Nyi Ratu? Secepatnya. Sembah kami, Romo. Ada apa, Romo? Tunggu, Brana. Kamu jangan gegabah, anakku. Jangan terbawa oleh panasnya darah yang menggelegar. Kamu bisa saja memerangi Katumenggungan untuk merebut Bayu Samudro. Tapi ingat, memerangi Katumenggungan dan merebut Bayu Samudro sama dengan memerangi Bayu Samudronya sendiri. Memerangi Katumenggungan sama dengan memerangi Bayu Samudro sendiri, Romo. Ada cara yang lebih halus, yang akan lebih berhasil untuk menundukkan Bayu Samudro, anakku. Apa itu, Romo? Kamu harus jadi Ayu Sekarsari kalau kamu ingin memiliki Bayu Samudro. Saya harus menjadi Ayu Sekarsari bila ingin memiliki Bayu Samudro, Romo. Iya. Kenapa, Romo? Nanti kamu akan tahu sendiri kenapa Romo menyarankan seperti itu. Meripat Sewu. Hamba yang mulia. Kuberikan kamu gelang pedut nguwung. Hah? Gelang pedut nguwung? Dengan gelang ini kamu akan lebih leluasa untuk menyusup kemana saja tanpa terlacak, baik gerakanmu maupun getaranmu. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sementara, menetaplah di Katumenggungan. Laporkan segala apa yang terjadi di sana, terutama mengenai Bayu Samudro. Baik, Yang Mulia. Pergilah. Baik, Yang Mulia. Romo? Jangan melakukan apapun sebelum kamu tahu perkembangan yang pasti tentang Bayu Samudro. Romo? Kenapa saya harus menunggu lagi? Apa jadinya nanti kalau Bayu Samudro menjadi milik Ayu Sekarsari? Tidak, saya harus berbuat sesuatu. Itulah yang bisa hamba laporkan, Kanjeng Ratu. Terima kasih, Koco Benggolo. Sendiko Dawuh, Kanjeng Ratu. Pengiriman Meripat Sewu dengan gelang pedut nguwung memang langkah yang tepat dari Ki Bajul Boga. Tetapi kenapa Ki Bajul Boga menyuruh Ratu Branga untuk menjadi Ayu Sekarsari? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa meraba maksudnya. Apa ini ada hubungannya dengan Kutub Niwingit, Kanjeng Ratu? Ada hubungannya yang bagaimana? Mungkin Ki Bajul Boga tahu tentang kutub itu, Kanjeng Ratu. Bisa saja dia tahu. Kalau Ki Bajul Boga tahu, berarti dia juga tahu bahwa setelah Raden Bayu Samudro membunuh romonya sendiri, maka suatu saat nanti Raden Ayu Sekarsari akan jatuh cinta pada Raden Bayu Samudro. Dan sebaliknya, Raden Bayu Samudro akan jatuh cinta dengan Raden Ayu Sekarsari. Lalu? Ketika gayung bersambut, Raden Bayu Samudro menerima cinta Raden Ayu Sekarsari. Atau sebaliknya, Raden Ayu Sekarsari. Dalam perbincangan yang mendalam, Nyi Roro Kidul menatap tajam ke arah tapak Dento, mencoba mengurai misteri di balik keputusan Sang Prabu Bajul Boga. Dengan suara yang tenang namun penuh kekhawatiran, ia bertanya mengapa salah satu abdi setianya dikirim ke Katumenggungan,
dan mengapa Sang Prabu menyerahkan sebuah pusaka gaib, sebuah benda yang mampu menyembunyikan pemakainya dari pandangan siapapun. Tapak Dento, dengan pandangan penuh kehati-hatian, menduga hal ini mungkin terkait dengan kutukan Nyi Wingit, kutukan yang mungkin hanya diketahui oleh Ratu Brangah. Oleh sebab itu, Ratu Brangah diminta menahan diri, meskipun ini hanya sebatas dugaan. Ada alasan yang lebih dalam dan tersembunyi, hingga Nyi Roro Kidul memerintahkan Koco Benggolo untuk terus memantau gerak-gerik di Katumenggungan dengan cermat. Hujan! Sudah kenyang, Sang Prabu? Iya, Nyi Ratu. Kenyang sekali. Bagus. Bagus. Itu artinya Singo Barong cocok dengan masakan Selolumutan. Benar, Nyi Ratu. Cukup. Hentikan ketawamu. Aku tidak mau ruangan ini runtuh karena suara ketawamu. Maafkan saya, Nyi Ratu. Sang Prabu, Iya, Nyi Ratu. bisa kita bicara di luar? Baik, Nyi Ratu. Bisa. Kamu tunggu di sini. Baiknya, Ratu. Sang Prabu pasti ingat bagaimana Ratu Kidul yang Sang Prabu gandrungi itu mempermainkan Sang Prabu dan mempermalukan Sang Prabu di Hayaka Praja Goa Barong. Ya, saya ingat itu. Saya menjadi sangat sakit hati kalau ingat bagaimana Ratu Kidul mempermainkan saya waktu itu. Kini saatnya Sang Prabu melakukan pembalasan. Ya, aku akan lakukan kalau memang harus aku lakukan sekarang. Seranglah Katumenggungan Cokro Nanggalan. Dengan begitu Sang Prabu sudah merobek-robek hati Ratu Kidul. Kenapa begitu? Karena Sang Prabu akan mengguncang mulusnya jalan Bayu Samudro menuju kursi Katumenggungan yang sangat diinginkan oleh Ratu Kidul bagi Bayu Samudro. Berarti Singo Barong harus membunuh Bayu Samudro. Oh, tidak. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Obrak-abrik Katumenggungan. Buat porak-poranda. Akulah yang akan mengurus Bayu Samudro. Lakukan, Singo Barong. Lakukan demi dendam sakit hatimu dan lakukan demi persahabatan kita. Iya, Nyi Ratu. Akan aku hancurkan untukmu. Rindu Aji. Saibi angin, bantulah aku. Singo Barong, Iya. Mau apa dia? pasti ada satu kekuatan jahat yang membuatnya menyerang tanpa alasan. Ambarwati, Ya, Kakang. lindungi bundamu. Singo Barong dan anak buahnya biar kurus. Cepat. Baik, Kakang. Di sudut lain, di dalam keagungan kerajaan Selolumutan, Singo Barong menikmati pesta megah dengan hidangan yang melimpah. Kelelahan karena kesenangan, ia tertidur pulas, dilayani oleh dayang-dayang rupawan. Saat itulah, Ratu Selolumutan mendekat dengan langkah lembut namun penuh tipu daya, membisikkan kata-kata yang menyulut amarah di telinga Singo Barong. Amarah yang telah dipantik oleh Nyi Brangah menggelegak, dan Singo Barong pun memimpin serangan besar-besaran ke Katumenggungan. Dalam satu hentakan amukan, Katumenggungan porak-poranda. Pasukan yang gagah perkasa, termasuk Yudo Turunggo, tak mampu menahan serbuan beringas dari Singo Barong. Namun, di tengah kehancuran, muncullah Bayu Samudro, yang berdiri dengan gagah berani, menghantam balik Singo Barong dan pasukannya hingga mereka bertekuk lutut. Ingat, Raden.
Pasti ada sesuatu di balik kekacauan yang dibuat oleh Singo Barong. Iya, saya mengerti. Tolong Raden. Raden. Celaka Raden. Ada apa? Den Ayu Raden. Den Roro. Kenapa Den Ayu? Diculik. Diculik? Oleh siapa? Nibranga Raden. Lalu bagaimana dengan Dinda Ambarwati? Pingsan Raden. Nibranga telah membuat Ambarwati dan para pengawal Kaputra menjadi pingsan. Kecurigaan saya terbukti. Inilah yang saya maksud dengan sesuatu di balik kekacauan yang dibuat oleh Singo Barong. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita peroleh di tempat kejadian. Iya, Kakang benar. Mari. Ambarwati, Ambarwati. Kakang, Untuk apa dia menculik Raden Ayu? peristiwanya sangat mengagetkan dan sangat cepat, Kakang. Siapa kamu? Ikut aku nih, Dewi. Ayo, ku bawa nih Dewi ke sel lumutan. Tidak. Oh, mundur, atau aku akan membantai kalian. Kamu benar-benar akan melawanku, Cah Ayu? Hiya! Tangkap dia, bawa ke sel lumutan. Sementara itu, muncul sosok Ratu Brangah yang anggun dan berbahaya. Dengan kekuatan yang menggetarkan, ia menghadapi Ayu Sekarsari. Ambarwati, yang mencoba melindungi Ayu Sekarsari, terpental dengan mudah. Dengan keteguhan yang dingin, Ratu Brangah menculik Ayu Sekarsari, meninggalkan kepedihan dan ketakutan yang melingkupi Katumenggungan. Saya harus ke sel lumutan. Saya harus menghadapi tantangannya. Saya pamit mundur. Tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Ini masalah besar. Ini bukan sekedar masalah Raden Ayu yang diculik oleh Ratu Brangah. Tapi ini sudah menyangkut antara Katumenggungan dan sel lumutan. Ini Maka dari itu, izinkan saya pergi. Akan saya rebut Raden Ayu Sekarsari dari Ratu Brangah. Tapi haruskah Raden berangkat sendirian? Ingat Raden, sel lumutan itu kerajaan siluman buaya. Raden akan menghadapi ratusan bala tentara buaya kalau Raden ke sana. Saya tahu persis liku-liku sel lumutan Kakang Yuduturonggo. Izinkan saya pergi. Raden, Biarkan saja, Kakang. Biarkan saja. biar saja bagaimana? Kan seharusnya kita membantu dia dengan prajurit pilihan. Mengawal dengan prajurit pilihan boleh-boleh saja, Kakang. Tapi Kakang harus ingat, Katumenggungan sendiri dalam ancaman bahaya. Apa kita akan biarkan Katumenggungan kosong? Iya. Iya. Kau benar. Kalau begitu kita bagi tugas. Ayo. Dari kejauhan, Nyai Roro Kidul mengamati semua yang terjadi di Katumenggungan, matanya tertuju pada sosok Bayu Samudro yang penuh tekad. Tapak Dento bersiap mendampingi Bayu Samudro menuju sel lumutan, namun Ratu Kidul menolak rencana itu. Ia yakin bahwa Tapak Musti dan Tapak Lumutan akan datang untuk membantu.
Selain itu, ia tidak ingin memperburuk keadaan dengan mengadu para ratu, yang hanya akan memicu perang yang lebih besar. Kanjeng Ratu, mohon izinkan hamba mengawal Raden Bayu Samudro ke Selelumutan. Tapak Dentong, kalau aku izinkan kamu ke Selelumutan, berarti perang terbuka antara Segoro Kidul dan Selelumutan akan pecah. Aku tidak ingin itu sampai terjadi. Tapi keberhasilan Ratu Branga memancing kemarahan Raden Bayu Samudro ke Selelumutan akan membahayakan keselamatan Raden Bayu Samudro, Kanjeng Ratu. Tapak Musti dan Tapak Kelamatan tidak akan pernah diam kalau melihat Bayu Samudro dalam bahaya. Iya, Kanjeng Ratu, kasih ingin Daud. Tapi, mohon ampun Kanjeng Ratu, ada sesuatu yang mesti hamba laporkan. Ada apa, Koco Benggolo? Ini tentang pendekar Roro Denok, Kanjeng Ratu. Roro Denok? Ia sudah berada di panti Usodo, Kanjeng Ratu. Bawa ke sini, kenapa tidak disowankan langsung kepadaku? Pendekar Roro Denok memakai mustika mata buaya, Kanjeng Ratu. Senopati Suno Malik tidak berani menyowankan pendekar itu karena mustika mata buaya yang menempel di matanya, Kanjeng Ratu. Baik, itu artinya Cundo Manik tahu bahwa hanya akulah yang bisa membebaskan Roro Denok dari mustika mata buaya itu. Kasih Anda, Kanjeng Ratu. Baik, kita ke panti Usodo. tetap di tempat, karena sebentar lagi Kanjeng Ratu pasti kembali.